Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purbo Sasongko. Dan tetap tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Baik, kali ini saya berkunjung atau kita berziarah ke komplek makam Bathara Katong. Ini ada di Ponorogo ya. Bathara Katong adalah pendiri Kadipaten Ponorogo pada waktu itu. Akan tetapi yang akan kita eksplor kali ini, yang akan kita videokan pada kali ini adalah makam Tumenggung Brotonegoro. Loh, Tumenggung Brotonegoro kan makamnya ada di Gunung Larangan, Gunung Gombak. Iya, aslinya seperti itu, akan tapi banyak cerita yang akan kita kupas dari keberadaan makam Tumenggung Brotonegoro Bupati Polorjo atau Kutolo. Ikuti perjalanan saya. Raden Tumenggung Brotonegoro. Raden Tumenggung Brotonegoro adalah Bupati Kabupaten Polorjo yang pertama. Beliau adalah putra dari Surodiningrat ke-1, Adipati Ponorogo Kutha Wetan. Pada tahun 1825, di Pulau Jawa berkobar perang dahsyat yang disebut Perang Jawa. Perang ini dikubarkan oleh Pangeran Diponegoro. Dalam perjalanan gerilyanya, Pangeran Diponegoro sampailah ke wilayah Kadipaten Ponorogo pada waktu itu. Ini berkisar di antara tahun 1826. Raden Tumenggung Brotonegoro adalah seorang tokoh yang luar biasa nasionalismenya, sehingga pada saat itu beliau berpihak ikut berjuang bersama Pangeran Diponegoro. Bahkan dalam perjalanan gerilya tersebut, Pangeran Diponegoro sempat singgah di istana Kabupaten Polorjo. Nah, karena keberpihakan inilah kemudian Kabupaten Polorjo diserang oleh serdadu Belanda. Serangan ini dari arah perbatasan Kabupaten Magetan yang sekarang. Karena tentara Belanda sangatlah banyak, juga persenjataan yang lebih modern dan lebih lengkap dibanding prajurit Kabupaten Polorjo, Kabupaten Polorjo pun bedah, bisa ditundukkan oleh Belanda. Pada saat itu, Raden Tumenggung Brotonegoro dengan naik kuda disertai pekadeknya lolos dari istana Kabupaten Polorjo. Dalam perjalanan, beliau tertembak oleh peluru pasukan Belanda. Perjalanan Raden Tumenggung Brotonegoro dengan naik kuda tersebut berlanjut sampai dengan Gunung Gombak, atau beliau naik Gunung Gombak. Tempat tersebut akhirnya dikepung oleh tentara Belanda, bahkan sekaligus menjadi tempat hukuman bagi Raden Tumenggung Brotonegoro karena diselong atau diasingkan di puncak Gunung Gombak sampai dengan meninggalnya. Tak seorang pun boleh mengunjungi tempat itu, hingga akhirnya sekitar Gunung Gombak disebut sebagai daerah larangan atau desa Nglarangan. Raden Tumenggung Brotonegoro setelah wafat dimakamkan di puncak Gunung Gombak. Akan tetapi pada malam hari oleh pihak keluarga, jenazah Raden Tumenggung Brotonegoro tersebut kemudian diambil dan dipindahkan untuk kemudian dimakamkan di sekitar makam Katongan. Dan inilah makam dari Raden Tumenggung Brotonegoro, Bupati Polorjo yang pertama tersebut. Sangat sederhana dan bahkan lebih dari sekedar sangat-sangat sederhana untuk makam seorang bupati pertama sebuah kabupaten yang sangat legendaris di utara Ponorogo ini. Mengingat jasa-jasa beliau di masa lalu, sudah sepantasnya apabila makam dari beliau ini kemudian diperbaiki. Nah, mari kita menaruh harap bagi barangkali para ahli waris beliau atau barangkali bagi pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo untuk kedepannya ada perhatian pada makam Raden Tumenggung Brotonegoro,
Bupati Kabupaten Polorejo yang pertama ini. Ya, sekali lagi kita berharap agar tempat ini atau makam ini direnovasi sehingga kondisinya tak lagi memprihatinkan seperti ini. Raden Tumenggung Brotonegoro adalah seorang pahlawan. Keberaniannya dalam menegakkan sikap, berdiri di pihak Pangeran Diponegoro, berusaha mengusir Belanda dari tanah Jawa, berusaha mengusir Belanda dari Nusantara, sungguh sangatlah pantas untuk kita teladani. Waalaikumsalam. Ini nyun bersabab makam yang Brotonegoro. Oh, makam yang Brotonegoro itu sebenarnya awalnya setelah meninggal dikejar-kejar Belanda dimakamkan di Nglarangan. Gunung Gombak itu. Gunung Gombak ya, Gunung Gombak. Tapi setelah itu dipindah oleh keluarga Katongan, dipindah di lingkungan makam Stono ini, hanya sesiduman sehingga banyak orang yang tidak mengerti. Jadi kalau dikatakan makam itu di Stono itu betul, makam di Nglarangan juga tidak betul, salah, karena awalnya memang dimakamkan di Gunung Gombak, di Gunung Gombak itu. Kemudian oleh keluarga diboyong oleh keluarga Katongan, dipindah makamnya di luar sebelah kiri dari makam induk yang Bathara Katon. Oh nggih. Tadi berada di garis ketiga nggih. Ya, garis ketiga. Yang pertama kan yang Katong menika, terus yang kedua yang Mertawangsa, terus di sebelah luar betengnya ngaten nggih. Iya. Oh nggih. Ini kan kita berusaha menggali tentang sejarah Ponorogo kaitannya dengan yang muda-muda biar lebih tahu, Pak Narso. Oh iya, alhamdulillah. Karena sejarah nanti kalau tidak seperti ini akan pupus, hilang dengan sendirinya. Sekarang tidak ada pelajaran budi pekerti lagi loh. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedulur, inilah kunjungan kita ke makam Eyang Brotonegoro atau Eyang Tumenggung Brotonegoro. Beliau adalah salah satu sosok yang sangat menginspirasi. Keberaniannya dalam berperang melawan Belanda waktu itu ketika perang Jawa terjadi atau kadang disebut sebagai perang Diponegoro, sungguh sangat luar biasa. Meskipun akhirnya beliau harus gugur diterjang oleh peluru dari serdadu Belanda. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga menambah wawasan kita semuanya, semoga menambah pengetahuan kita semuanya, dan tentu saja semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.